Oke, sudah jadi host Ahmad. Izin record ya Pak. Nah, Recording in progress. oke, hari ini kita masuk ke tumpukan stack dan antrian queue. Jadi, ini tumpukan ya, tumpukan ada macam-macam tumpukan. Contohnya ini ada tumpukan baki di atas meja. Ya, mungkin saat kita antri mau beli makanan di kantin atau di mana gitu ya, di kantin yang bagus ya, kantin SS belum seperti ini. Ya, atau di ya di kantin yang inilah yang apa namanya self service misalnya, ya itu ada tumpukan baki, kita bisa ngambil nanti makanan atau lauk yang sudah disajikan, tinggal kita masukkan ke baki, ya itu tumpukan. Atau juga tumpukan uang logam, tapi kalau tumpukan uang logam saya agak kurang sepakat nih, karena suka ngambil kali banyak, ya suka ngambil kali banyak, atau mungkin juga suka jatuh-jatuh. Tumpukan kotak sepatu juga belum tentu ya, tumpukan baju juga belum tentu, karena bisa jadi kadang-kadang kita milih-milih ya, tapi anggap saja asumsinya ya, tumpukan itu kita ambil mulai dari yang atas, ya mulai dari atas, supaya kalau tumpukan baju supaya nggak dimarahin ibu kalian ya, kalau ngambil dari bawah nanti atasnya sudah acak-acakan, dimarahin nanti. Seperti itu ya. Walaupun kurang pas juga tumpukan baju ya, karena kalau seperti itu nanti baju yang ditumpuk paling bawah karena bajunya banyak nggak dipakai-pakai, ya tidak dipakai-pakai. Oke ya, yang paling pas ini ya tumpukan baki, ya tumpukan baki dan sebagainya. Tapi nanti ada banyak contoh-contoh lain. Tapi intinya tumpukan itu adalah semacam apa ya, kumpulan apa namanya objek, ya kumpulan objek yang masuk dan keluarnya sistemnya LIFO, ya last in first out, yang belakangan masuk ya pertama keluarnya, atau bisa dibalik juga, FILO, first in last out, yang pertama masuk belakangan paling belakang, seperti itu tumpukan ya, tumpukan. Nah, melihat konsep dasar dari apa namanya tumpukan ini sudah terbayang ya kita kalau misalnya kita implementasikan dengan menggunakan array, ya bisa ya dengan array. Ya, terbayang juga kalau kita implementasikan dengan menggunakan linked list, ya linked list. Dimana kalau misalkan dengan linked list, ya kita cukup punya satu apa namanya indikator, cukup head aja misalnya, ya atau top gitu ya, misalnya kita ganti top yang paling atas, ya karena ketika dimasukkan ditaruh paling atas, ketika mau dikeluarkan ambil yang paling atas, begitu ya. Jadi ini jauh lebih sederhana dibandingkan linked list biasa, ya karena ketika kita tambah node baru, tambahinnya di head, hapus node yang ada satu node, gitu, kita hapus yang di head, ya sedangkan kemarin kita belajar jauh lebih rumit ya linked list, ada yang kita inputkan di atas di head-nya paling depan, ada yang kita inputkan di belakang atau di tengah-tengah, atau penghapusannya juga begitu. Ini tidak, hanya aksesnya dari top-nya saja, dari atasnya saja. Ya, kebayang ya. Jadi jauh lebih sederhana nih. Makanya ini bisa materi ini bisa digabung dengan antrian. Ini contohnya. Ya, jadi ada dua apa namanya operasi. Ya, yang pertama push ya, di mana kita insert elemen ke dalam stack-nya, ke dalam tumpukannya. Ya, kita push, kita letakkan node baru, ya tambahkan node atau tambahkan objek gitu ya, ya kemudian tambahkan lagi, misalnya ditambahkan lagi selalu di paling atas, ya kemudian satu lagi ya operasinya adalah operasi unstack, ya unstack atau pop, ya ini kita ambil, kita keluarkan, ya mulai dari tumpukan paling atas, selalu seperti itu. Jadi hanya ada dua operasi, ya push dan pop, ya push dan pop. Kemudian stack hanya mempunyai satu n atau pointer, itu tadi sudah ya. Kemudian item dapat di push atau di pop menggunakan top, ya topnya itu posisi yang paling atas gitu ya.
Kemudian top sama dengan min 1 ketika stack kosong. Ya, kita bisa apa namanya, kalau pakai array biasanya topnya seperti ini ya. Ya, ketika topnya min 1 dia masih kosong. Ketika di push ya satu objek, satu item, ya maka topnya bertambah 1 jadi 0. Artinya itu nomor indeks jadinya ya. Nomor indeks. Oke. Kemudian ini implementasi stack dengan menggunakan array. Ya, implementasi stack dengan menggunakan array. Ya, kita bisa deklarasikan, ya, misalkan, ya, ini boleh kita deklarasikan jumlah ini ya, jumlah tumpukan terbanyaknya misalnya 10, ya, ini misalnya saja ya. Kemudian kita deklarasikan array-nya, ya, dengan indeks 10, ya, jumlah elemennya 10, kemudian kita deklarasikan top juga sebagai integer. Ya. Kemudian, ya, fungsi-fungsi yang dibutuhkan pertama fungsi display untuk menampilkan seluruh item yang ada, ya. Kemudian fungsi push dan fungsi pop, ya, fungsi push dan fungsi pop. Ini kebetulan pakai void semua ya, pakai void. Artinya kalau di Pascal dia mirip dengan prosedur, ya. Tidak harus ya, ini tidak harus, tergantung kebutuhan nanti, tergantung kebutuhan. Ya, kemudian implementasi stack menggunakan untuk display ya, menampilkan tumpukannya ya. Kemudian ini dicek jika tumpukan lebih dari sama dengan 0 maka baru ditampilkan. Selain itu artinya stacknya masih kosong. Ya. Jadi ini ya seperti menampilkan inilah array ya. Ini ditampilkan datanya mulai dari indeks yang top yang paling atas ya sampai ya indeks yang ke 0 ya. Oke. Kemudian fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam stack ya, menambahkan elemen ke dalam stack. Jadi fungsi push ya. Kemudian ini kita inputkan di dalam stack-nya, ini parameternya ya, kemudian itemnya apa? Ya, ini kebetulan itemnya integer. Ini itemnya boleh berbentuk struktur ya, struct ya, boleh berbentuk struktur. Jadi ada banyak itemnya. Jadi seperti database ya, seperti tabel ya. Oke, kemudian if top sama dengan n-1 ya, artinya ketika topnya sudah sama dengan n-1 karena ini pakai array ya, jumlah maksimalnya adalah n ya. Elemen ke n-1, kalau sudah sampai n-1 berarti jumlah elemennya sudah ada banyak n tumpukan. Maka kita beri message stack penuh, tidak bisa ditambah lagi. Ya, kemudian selain itu jika tidak penuh maka baru ditambahkan. Topnya bertambah dulu, kemudian stack top sama dengan item. Ya, kita menambahkan item di dalam tumpukan kita yang berbentuk array. Ya, itu ya push. Ya, kemudian ya fungsi pop. Ya, fungsi pop ini ya juga sama. Ketika stacknya kosong, ya alias top sama dengan min 1, ya maka ya kita tampilkan ya stack kosong, nggak bisa diambil lagi, sudah tidak ada antriannya. Ya, antriannya sudah kosong, tidak perlu dilayani gitu, nggak ada yang antri. Ya, ini mirip dengan pelayanan misalnya. Kemudian ya jika tidak kosong baru ya delete itemnya dengan stack top. Ya, kita deklarasikan ya sebuah variabel ya, ini sama dengan stack top, baru topnya dikurangi ya, berkurang 1, kemudian ditampilkan pesan bahwa sudah dihapus ya data yang tadi ya stack topnya itu data telah terhapus. Ya, jadi tujuan penggunaan variabel ini delete item hanya untuk menyimpan data yang paling atas ya, data yang di topnya. Jadi ini jujur nih. Ini programmernya jujur. Ya. Jadi disimpan dulu ke dalam sebuah variabel baru data yang mau dihapusnya itu, kemudian ya dikurangin topnya berkurang 1, kemudian data telah terhapus dari stack maksudnya ya.
Ya, tetapi kalau bentuknya seperti ini artinya sebenarnya datanya nggak dihapus ya. Ya, jadi array-nya masih tetap. Misalnya gini, misalnya kita punya array tumpukannya begini ya. Misalnya ini top ini ya. Topnya posisi di sini ya. Ini nilainya 20. Ya, 15 misalnya. Ya. Kemudian ini terusnya ini misalnya 5. Ya. Topnya di sini kalau dengan konsep seperti ini ya, kita simpan dulu topnya. Nilai top berarti delete item ini sama dengan 10 gitu ya. 20 sorry. 20. Kemudian topnya berkurang 1. Topnya cuma dipindah aja sini. Topnya jadi di elemen yang bawahnya gitu. Ya, turun ke bawah. Ininya nggak dihapus. Ya. Seperti itu. Ya, ini kalau kita menggunakan array. Ya, menggunakan array. Ya. Jadi seperti itu implementasi stack atau tumpukan dengan menggunakan array. Ya, dengan menggunakan array. Ya. Kebayang ya? Tidak sulit ya. Tidak sulit. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, nah sekarang implementasi stack dengan menggunakan link list. Ya. List berkait. Ya. Jadi ini contohnya dengan menggunakan single link list ya, dengan menggunakan single link list. Ya. Ya ini gampang saja. Intinya kita cuma menginput node baru ya di top gitu. Kalau kemarin pakai istilah di head ya. Jadi misalkan ya kondisinya seperti ini ya. Kalau kita input node baru lagi maka posisi ya ini akan melink ke elemen head-nya ini, misal ini top tadi ya, melink ke top ya, kemudian topnya dipindah. Oh bukan top yang ini, yang ini ya. Topnya jadi ini ya. Seperti itu ya, ini sederhana ya dibandingkan link list biasa. Ya. Ini contoh deklarasi struktur datanya. Ya, ini masih pakai node yang seperti kemarin ya, node in data ya. Data ini boleh ya. Ini kita buat yang sederhana saja pakai integer. Kemudian pointernya bertipe node. Oke. Kemudian satu yang tambahannya ya item top. Ya, topnya ini ya, topnya ini. Ya, ini kemarin pakai head sebenarnya. Kemarin pakai, sekarang pakai top. Kemudian tipe datanya diganti aja. Kemarin ini my node top atau apa kemarin? Ada 2 kalau nggak salah ya. Ya, sekarang pakai item. Ya, sama saja ya. Oke, kemudian inisialisasi stack dengan menggunakan pointer, void initialize top sama dengan null. Ya, top sama dengan null. Ya, jadi kita hanya deklarasikan topnya aja sebenarnya. Ya, tapi dia masih kosong. Ya, ini fungsi push ya, fungsi push menambahkan item ya. Ini sama kita buat new node dulu ya dengan tipe item, kemudian new node sama kita deklarasikan ininya, alokasi penyimpanannya ya, kemudian kita beri nilai ya new node dot datanya sama dengan value ya, item yang ingin kita masukkan, kemudian new node dot next-nya nunjuk top dan top nunjuk new node ya. Ini seperti ini ya. Kalau sebelumnya kita punya fungsi ini ya, create node ya, fungsi create node sebenarnya itu bisa dipakai ya, fungsi create node. Jadi di sini tinggal ya new node sama dengan create node value gitu ya, parameternya value, bisa dibuat seperti itu ya. Sisanya sama seperti kita menginput item di head ya. Berikutnya fungsi pop, fungsi hapus ya, ini juga ya, fungsi hapus sama dengan fungsi hapus di single link list ya, yang menghapus bagian head-nya ya, menghapus head-nya. Jadi kalau
Misalkan kita buat ininya aja, link listnya, yang mungkin berbentuk seperti tumpukan gitu ya. Anggap saja ada beberapa item, ya. Ini ke sini, ya ini anggap saja 0 gitu ya. Misalkan ini 10, ini 3, ini head-nya, top-nya. Top-nya nunjuk ke sini. Ya. Jadi pertama kita tambahkan ya sebuah indikator baru TMP, ya TMP, ya TMP sama dengan top, maka TMP nunjuk ke sini juga sama dengan top. Kemudian top sama dengan top.next, ya topnya digeser, tidak ke sini lagi tapi nunjuk top.next-nya sini, menunjuk ke sini. Ya, kemudian free TMP ini dilepas, ya free TMP. Oke, tapi ada pinnya. Tadi ketika kita mengimplementasikan dengan array, itu kan saat kita mau hapus atau mau insert itu kita cek dulu ya. Ya, ketika kita mau insert dicek sudah penuh belum? Ya, sudah penuh belum? Kalau belum penuh baru ditambahkan. Tapi untuk dengan double linked list nggak ada istilah udah penuh atau belum ya, karena bisa ditambahkan terus ya. Ya, oke. Tapi saat kita ingin menghapus harusnya dicek dulu. Ya, harusnya dicek dulu. Ya, sudah kosong atau belum. Ya, paling tidak mengurangi langkah penyelesaiannya. Ya, paling tidak ininya menghindari ini nih. Ya, top sama dengan top.next. Ya, kalau topnya sudah 0, ya kalau topnya sudah 0, maka top sama dengan top.next. Itu error nanti ya. Seperti yang contoh pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu. Oke. Ketika topnya sudah 0, ya sudah 0, maka top.next itu ini tunggu sebentar. Kalau kemarin bukan sekedar ini, tapi coba nanti dicek ya. Coba nanti dicek. Ya, dia akan error tidak. Ketika topnya sudah 0, kita pop juga. Kemarin ada pembandingan dengan nilai masalahnya ya, bukan next-nya, tapi bisa dicoba lah. Ya, kemarin itu ya kita membandingkan. Misalnya kemarin head misalnya, jangan head kemarin kursor. Kursornya sudah sama dengan 0. Ya, kemarin sudah sama dengan 0. Ya, kemudian kita bandingkan kursor ya value kemarin kalau salah ya, value ini kita bandingkan dengan ya nilai misalnya. Ya ini error kemarin. Tapi kalau yang kita bandingkan adalah bukan bandingkan, kita inputkan nilai seperti ini, topnya sudah kosong tapi topnya ini sama dengan top.next. Ya, nanti kita coba. Ya, kita cek error tidak. Ya. Kemudian ini menampilkan sama lah ya. If head sama dengan 0, maka stack-nya kosong. Selain itu kita tinggal menelusuri ya link list-nya satu-satu. Kemudian tampilkan datanya ya, tampilkan datanya. Oke, kemudian in display top return top data. Nah, ini apa nih? Fungsi untuk menampilkan isi dari top. Ini menampilkan topnya saja ya. Kalau ini bukan menampilkan, mengambil nilai top ini, bukan menampilkan. Maaf ya, ini bukan menampilkan. Ya. Jadi ini kan tidak kita tampilkan ya, kita hanya mengambil. Jadi fungsi ini mengambil nilai top.datanya ya, data dari paling atas, tumpukan paling atas ya. Kemudian tadi disimpan di variabel yang mana atau mau ditampilkan atau apa tergantung ya. Ya. Kemudian ini implementasinya ya, implementasinya Oke. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh penggunaan tumpukan dalam dunia nyata. Misalnya fitur undo, redo ya. Ini biasa ya di berbagai aplikasi ya.
kemudian fitur backward atau forward pada web browser, ya, backtracking pada game. Apa nih? Saya kurang paham backtracking pada game. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan coba buat yang ini aja ya, yang link list. Silakan dicoba sambil ngecek yang tadi error tidak ketika pop tadi. Ya, popnya digunakan saat masih nol, ya, masih nol, kemudian kita hapus. Oke, silakan dicoba.
baru display ya, display top yang paling atasnya ya, tumpukan paling atas. Kemudian kita hapus satu, ya kita pop satu item, kemudian ditampilkan lagi yang paling atas. Ya, tampilkan lagi yang paling atas. Ya, kemudian ini ada display top. Display top itu nilai ini aja ya, ini nggak perlu. Ya, ini kita running programnya. Ya, pertama kali tadi mempush 4 item ya. Sebentar. Ini kenapa? Ya, itu bentar. Ya, tadi hanya menginput 4 item ya, dari 10 sampai 40. Kemudian ya menampilkan nilai item yang paling atas topnya ya 40. Kemudian top dari stack setelah pop adalah kemudian dihapus tadi ya, dihapus. Cuma dengan fungsi display seperti yang tadi dijelaskan, ini otomatis pasti langsung muncul ada stack kosong. Terakhirnya stack kosong pasti muncul ya. Stack kosong pasti muncul. Jadi kalau di saat kita running ada stack kosong, ini bukan stacknya kosong ya. Ya, bukan stacknya kosong, tapi ini menampilkan. Jadi ada tumpukannya ada 3 item ya, ditampilkan satu-satu dari paling atas ke paling bawah. Habis itu ya stack kosongnya ini selalu ada nih. Selalu akan muncul ujungnya stack kosong setiap kita panggil display ya. Display ya. Saya coba aja. Kita coba lagi. Ya. Setelah kita push 4 item, kita panggilnya display. Display ini top ya. Display top. Ini yang display top ini menampilkan semua ya. Sorry ya, tadi display top. Tadi saya bilang nggak perlu, salah juga ya. Ini display top yang ini dengan display top ya. Ini salah baca tadi ya. Ini menampilkan semua tumpukan ya, semua tumpukan display top ya. Kita running. Ini ada 2 kali pemanggilan display top. Selalu akan ada stack kosong ya. Ketika manggil display top, selalu ada stack kosong. Ya. Oke. Paham? Nah, kalau yang lain kan tadi tinggal copy paste aja ya. Saya minta fungsi display ini coba diubah. Ya. Hanya akan tertulis display display kosong tadi stack kosong ya. Hanya muncul stack kosong ketika memang stacknya kosong. Tapi saat tidak kosong, kita display yang muncul ya tumpukannya aja. Tumpukannya aja yang muncul. Coba diubah. Termasuk ini ya, saat tumpukannya kosong di push juga tidak error ya. Ini kan tadi saat kosong ini saya tulis tadi belum nyampe ya. Sorry. Ini belum nyampe. Kalau belum ada tumpukannya, kemudian kita panggil pop, ini error ya. Ini kan habis inisialisasi langsung kita pop gitu. Itu error tuh. Maksudnya bukan error ini ya, sintaknya nggak error. Programnya langsung dipaksa berhenti. Ya, programnya langsung berhenti. Ya. Saya perbaiki 2 tuh. 2 fungsi. Pertama fungsi pop, yang kedua fungsi display semuanya. Display item semuanya. Silakan.
Sudah bisa semua? Iya, tidak error ya. Ini di program utamanya masih tadi ya. Saat stacknya masih kosong, ada perintah pop ya. Perintah pop. Dia tidak error. Keluar outputnya ya. Oke, kemudian juga setelah kita beberapa kali push, kemudian kita tampilkan tumpukannya, ini tidak ada tumpukan kosong ya, stack kosong nggak, tidak ada ya. Jadi tadi kesannya ada stack kosong itu, terakhir stack kosong. Jadi hanya ditambahkan pertama bagian pop. Ya popnya ini diganti ya tipenya ya. Ya jadi tipe fungsinya ini integer, saya buat integer saja.
if top sama dengan 0, return 0. Jadi fungsinya ini nanti bisa dimanfaatkan ya untuk ngecek berhasil tidak mempop gitu, menarik satu, mengeluarkan satu topnya. Ya, kalau berhasil dia returnnya 0, fungsinya 0, 1 sorry. Kalau gagal alias topnya 0, dia 0 outputnya. Jadi supaya bisa selesai ya, ketika topnya 0 berhenti gitu. Ya, biar gampang saja. Tapi ketika diubah jadi tipe integer, jangan lupa ya, tadi saya error saat di deklarasi di awalnya ini harus diubah dulu ya, tadi lupa diubah. Itu fungsi popnya, kita sedikit modifikasi saja. Sehingga saat kita panggil pertama kali pop, langsung pop gitu, ya, dia tidak error. Ya. Kemudian fungsi display. Ya, fungsi display ini masih tetap void ya. Sebenarnya bisa aja kita ubah, jangan void supaya lebih gampang. Tapi nggak apa, kita buat void saja, tetap tidak kita ubah. Kemudian yang diubah hanya ini, ya, di yang else-nya ini. Ya, sebelumnya kan yang di else ini menampilkan head datanya, nilai datanya, ya. Kemudian langsung display head.next. Jadi rekursi ya, ini menggunakan rekursi. Ya, jadi manggil dirinya sendiri lagi, ya. Tapi itemnya, parameternya berubah, ya. Jadi head.next-nya. Begitu seterusnya, ya. Tapi ini kita buat ya semacam apa namanya filter. Jika head.next-nya 0, ya nggak ini, tidak manggil apa dirinya lagi, nggak. Dia baru manggil dirinya ketika head.next-nya tidak 0. Sehingga saat kita tampilkan, dia hanya menampilkan sampai tumpukannya saja. Ya, kecuali tumpukannya memang kosong. Ya, ini nggak, tidak ya. Tapi kalau tumpukannya masih kosong, ya di awal misalnya sebelum kita isikan apa-apa, ya kita panggil display, ya ini top itu besar, top itu ya, top, ya ini kita tampilkan saat masih kosong, ini. Nah, baru stack kosong gitu, baru muncul stack kosong. Jadi kondisi saat ini kita ingin tampilkan ini memang stack dan kosong. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, bisa semuanya? Ada pertanyaan apa ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan queue, antrian. Ya, ini ada antrian mobil ya. Antrian banyak lagi penggunaannya ya. Ini struktur data, menyimpan data, ya konsepnya FIFO, first in first out. Yang pertama kali datang, yang pertama kali di servis, gitu ya. Yang duluan datang, duluan di servis. Belakangan datang, belakangan di servis. Jadi bisa FIFO, bisa LILO. Ya, mau titik beratnya mana? Ya, titik beratnya yang pertama atau yang belakangan. Ya. Kemudian ini tidak seperti saya mempunyai 1M, tadi hanya topnya saja ya, hanya headnya saja. Ya ini ada depan dan belakang. Ya, jadi ada depan belakang. Jadi apa implementasi dengan menggunakan linked list. Jadi juga tidak sulit ya, tidak sulit. Ya, dengan menggunakan array pun juga bisa. Ya, dengan array bisa dengan linked list. Ya. Kemudian penambahan elemen hanya dilakukan di tail, ya di belakangnya ya. Kita tambahkan elemen baru di belakang, ya. Kemudian kita tarik, kita hapus hanya di lewat depannya, ya, frontnya. Jadi fungsinya pun juga dua ya, hanya tambah hapus, ya, tambah hapus, ya. Ada orang baru datang, antrian baru,
atau baru dilayani, jadi ditarik yang paling depan. Ya, ini untuk antrian normal biasa ya, untuk antrian normal biasa. Jadi ketika baru datang NQ, ya dia masuk, ya dia di rear-nya, ya di belakang. Kemudian yang didahulukan pelayanannya yang antriannya paling depan, sudah duluan, sudah duluan datang. Oke. Kemudian ini implementasi dengan array. Nah, untuk implementasi dengan array berbeda dengan stack. Ya, kalau stack kan tumpukan, dia numpuk lalu dari atas, ambil dari atas. Ya, nah ini yang perlu hati-hati, ya, yang perlu hati-hati. Ini misalkan ini sudah seperti ini ya. Ketika dilayani, yang 0 kan hilang ya. 0 sudah dilayani, rollnya pindah sini ya. Ini S, rollnya ke sini. Ya, anggap saja ini sudah full. Terus mau ada antrian baru, harusnya kan masih bisa ya, ada 01 ya. Ada 01 ini tidak bisa. Tidak bisa, sudah full. Ya, sudah full. Walaupun ini masih ada yang kosong. Ya, ini kosong. Ya. Ada lagi yang dilayani lagi, rollnya pindah sini. Nah, ini 20. Ya, walaupun sebenarnya bisa diakali sih. Bisa diakali dengan ini bisa muter gitu. Ya, bisa muter. Ya, atau ya digeser satu-satu semuanya. Habis satu dilayani geser. Satu layani geser. Ya, nah kalau array-nya ada 1000 lumayan ya. Satu orang dilayani geser lagi 1000 kurang 1 geser. Layani lagi geser lagi gitu ya. Oke, kebayang ya. Oke. Kemudian ini deklarasi antrian dengan menggunakan array. Ya. Hanya tambahannya satu saja ya. Kalau tadi hanya top saja, ini ada rear, ada front. Ya. Ada depan, belakang. Ya. Kemudian front dengan -1 dan rear sama dengan -1, artinya queue-nya kosong. Ya, artinya queue-nya kosong. Kemudian ini fungsi yang akan dibuat, insert, remove, display. Ya, sama saja ya, cuma beda penamaan aja. Kemudian ini implementasi insert dengan menggunakan array. Ya, jadi if rear sama dengan n-1, jumlah ininya n ya. Ya, jumlah item dari array-nya n. Rear sama dengan n-1, antrian penuh. Ya. Bisa kebayangkan ya, rear-nya n-1 gitu, indeks n-1. Kan ini 0, 1, sampai ini n-1. Ketika rear-nya di sini, posisi rear-nya di sini, maka dianggap penuh ya, dianggap penuh walaupun misalnya di sininya kosong. Oke, if front sama dengan -1, ya, maka front-nya sama dengan 0. Rear bertambah 1, ya, ini menginsert ya. Queue rear-nya sama dengan item. Oke, ini fungsi ya menambah antrian baru, ya, menambah antrian baru. Ya, nanti bisa kita modifikasi ya, bisa dimodifikasi. Kemudian jika antrian kosong dan ditambah elemen baru, maka elemen tersebut berada front atau rear. Pada front sama dengan rear sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi rear dan front-nya sama-sama di posisi 0. Artinya antriannya baru satu tuh, baru ada satu yang antri. Ya. Kemudian fungsi menghapus. Nah, if rear sama dengan -1, ya, maka antrian stop. Return, nah ini nggak boleh nih. Void. Ya, fungsinya void ini pakai return ya. Ya, ini void ya.
if front sama dengan rear, front sama dengan rear sama dengan min 1. Ya, else for I mulai dari 1 sampai I kurang dari rear, ini apa nih? Fungsi remove ya. Oh, digeser ini ya. Oh, di sini sudah antisipasi ini. Ya, sudah diantisipasi dengan geser. Ya, geser 1 nih ya, geser 1. Ya. Oke. Jadi sudah diantisipasi di sini ya. Sudah diantisipasi. Ya. Kemudian fungsi menampilkan elemen antrian. If read sama dengan min 1, antrian kosong. Else print daftar rian. Nah, ini tidak pakai ini lagi ya. Tidak pakai apa namanya rekursi ya. Pakai perulangan biasa. Oke. Ini fungsi implementasi antrian dengan menggunakan array ya. Dengan menggunakan array. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan sih jelas ya, karena kita sudah belajar yang lebih rumit ya. Sudah belajar yang lebih rumit. Linked list ya. Baik single maupun double. Ya. Lanjut ya. Kemudian ini implementasi queue dengan menggunakan linked list. Ya, ini sebenarnya nggak perlu banyak cerita nih. Cukup konsep dasar dari queue itu apa, kemudian tadi stack apa, sudah langsung bisa kalian implementasikan ya. Ya, ini contoh ya. Misalkan ya, ini yang di atas ini alamat memori ya. Ini alamat memori ya. Ini memori ya. Ya. Jadi pertama kali ya saat ada antrian baru ya, maka rear dan DQ dan NQ ya, NQ-nya posisinya sama ya, menunjuk node yang sama. Ya, ketika tambah antrian baru ya, bukan ini ya. DQ dengan NQ-nya ini ya. Itu fungsi menghapus atau menambah ya. Menambah antrian atau mengurangi antrian ya. sorry. Ini depannya front dan rear-nya ya. Jadi ketika node baru 1, front dan rear-nya sama. Posisinya sama. Ya. Kemudian ketika ditambah antrian baru, ya, maka yang rear-nya yang mundur ya, rear-nya yang mundur, ya, rear-nya yang mundur, tail-nya yang mundur, ya, antrian di depannya tetap, ya, antrian depannya tetap. Tambah lagi, ya, maka rear-nya mundur lagi, ya. Kemudian hapus antrian, ya, DQ, hapus antrian, maka front-nya hitungannya maju apa? Ya. Front-nya ke belakangnya. Oh, ini pakai ini ya. Ini top ya. Ya. Dia ini seperti menghapus top, menginputnya dari tail gitu ya. Kalau kayak gini ya. Kalau konsepnya kayak gini, di queue-nya seperti kita link list ya, menghapusnya dari top-nya. Ya, kemudian menambahnya di rear-nya, dari tail-nya. Ya, kira-kira seperti itu ya, sama ya. Kemudian ini struktur datanya ya, ini masih sama dengan node ya, ini namanya juga node juga ya, cuman tipe datanya pakai item ya, pakai item. Oke. Kemudian satu lagi yang agak sedikit berbeda di sini, pengimplementasian ya, front dan rear ini bukan dua buah. Sebenarnya kita buat dua juga bisa, tidak ada masalah. Tipenya pakai item. Ya, tipenya pakai item. Tapi di sini dibuat struktur baru, ya, struktur antrian, struktur queue, ya, tipe datanya antrian, ya, di mana dia punya dua tangan. Ini gabungan, single dan double linked list. Tapi yang double linked listnya ini hanya digunakan satu buah ya, satu variabel saja nanti yang digunakan. Tipe antriannya ini hanya satu antrian saja ya, satu antrian. Dia punya dua tangan, ya, front dan rear. Ini aja nih yang sedikit berbeda, ya.
Jadi ada single, double digabung jadi satu. Jadi gampangnya begini. Ya. Ini antriannya dari A sampai C. Dari A sampai C ini antriannya, ya. Kemudian indikatornya, nah indikatornya ya dengan nama tipe datanya antrian, dia punya dua tangan. Tangan yang menunjuk ininya frontnya dan satu tangan menunjuk rearnya, ya, headnya dan tailnya, ya. Kemudian datanya ini bisa disimpan jumlah node-nya, ya, jumlah node-nya ini counting. Ada berapa banyak item gitu, ada berapa banyak yang sedang atau berapa banyak yang sedang antri gitu ya, berapa banyak yang sedang antri. Oke, jadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Kemudian ini inisialisasi queue-nya, ya. Jadi queue-nya count-nya 0, ya, kemudian front-nya 0 dan rear-nya 0, sama-sama 0. Berarti antriannya masih 0. Jadi sebenarnya kita cukup ngecek count-nya aja ya. Berapa banyak yang antri ini pakai count-nya. Ya. Kemudian ini bool, ya. Ini kita gunakan ada ini ya, ada apa namanya? header file yang berkaitan dengan boolean ya. Ya, sebenarnya ini bisa kita gunakan jadi untuk apa namanya? Bahasa C, Java. Ini sebenarnya kita pakai tipe integer saja nggak apa-apa sih. Ya. Karena dia 0 ini false. Kemudian selain 0, kenapa berubah? Ya, kemudian selain 0 gitu ya. Selain 0 dia true. Jadi pakai integer aja bisa, ya, bisa juga pakai integer. Ya. Ya, ini untuk mengecek apakah antriannya kosong apa tidak, gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa juga pakai ini. Ya. Oke, kemudian fungsi menambahkan antrian, ya, ini menambahkan antrian sama dengan menambahkan node dari belakang gitu ya, menambahkan node dari belakang, dari tailnya. Ya, item new node, ya, sama ada dua parameter dulu, ya, ini bertipe antrian dan value. Ya, kemudian insert new node, ya, item ya, bukan antrian ya, ini itemnya yang antri. Ya, kemudian new node sama dengan item, ya, ini ya, menyiapkan ya alokasi penyimpanannya. Kemudian new node.data sama dengan value dari parameter ya. Kemudian new node.next sama dengan 0. Ya. Kemudian dicek dulu if is empty key, ya, jika antriannya tidak kosong, ya, maka queue.rear-nya ya .next-nya sama dengan new node, ya. queue.rear.next, oh ya, ya. Queue ini apa? Antrian. Queue-nya antriannya ada apa aja? Rear. Oh ya, karena dia bertipe item ya. Sorry. Ini bertipe item tadi, lupa. Ya, ini bertipe item. Baik front maupun rear ini tipenya item. Di mana item dia ada next-nya ya, ada next dan ada datanya. Ya, ada next dan ada datanya. Ya. Jadi ya rear.next-nya ini menunjuk new node. Ya, menunjuk new node. Kemudian rear-nya ini sama dengan new node, ya, node baru ya. Selain itu, ya, ini front-nya, tunggu sebentar nih, ini kan menambah. Front-nya sama dengan q.rear sama dengan new node. Q.front sama dengan q.rear sama dengan new node. Oh ya. Ya.
Jadi ini kalau empty ya. Ini kalau tidak empty, tidak kosong antrian. Ya, ketika antriannya kosong, maka ya front maupun rear sama-sama dia menunjuk new node, ya, sama-sama menunjuk new node, node barunya ya, node barunya ditunjuk. Oke ya. Selain itu dia hanya mengubah di ujung saja. Artinya ini dijalankan ketika ya antriannya tidak kosong ya, dan dia seperti menambah node baru di ujung detailnya ya. Ini fungsi insert queue ya, insert queue. Kemudian remove queue, remove antrian. Nah, ini juga perlu hati-hati nih ya ketika remove antrian ya. Item variabel tmp bertipe item, kemudian tmp.queue sama menunjuk ke front ya, queue.front kemudian queue.front.next. Nah, pindahkan saja frontnya ya queue.from-nya dipindahkan. Kemudian count-nya berkurang 1. Tadi count-nya nggak nambah ya. Di sini lupa nih. Ketika nambahin, ada. Terlewat saja saya ya. Ya, setelah menambahkan count-nya bertambah 1, queue.count-nya bertambah 1. Oke. Ya, ini ketika menghapus count-nya juga berkurang 1, kemudian free tmp-nya. Ya, depannya dihapus ya setelah dipindahkan ini node ya. Cuma ini perlu hati-hati ya, ya ketika sudah kosong ya, ketika sudah kosong ya. Jadi bisa kita perbaiki lah setelah kita buat ya. Oke, ini implementasinya. Oke ya. Implementasinya sekarang jam berapa? Lewat seperempat. Ya, ini kalau penggunaan itu di dunia nyata ini banyak sekali ya, banyak sekali. Ini ada latihan. Oke, silahkan kalian buat yang ini aja ya, yang listnya saja. Ya, ini sudah ada, silahkan dicoba sambil diperbaiki kalau ada kesalahan. Silahkan. Masih ada 15 menit. Kayaknya ada yang rewel. Apa cahaya?
Oke, coba perhatikan. Ini program yang sama dengan di ini ya, yang di PowerPoint ya. Ya. Ini kalau kita running, ya, dia keluar output seperti ini ya. Jadi sama seperti tadi, ada 4 antrian ditambahkan, ya. Kemudian ditampilkan outputnya, ya, tampilkan displaynya, kemudian hapus di display lagi, ya. Jadi yang atas ini yang ada di front ya, yang atas yang ada di front. Kemudian setiap ditampilkan selalu ada tanda minus. Kalau tadi stack kosong gitu ya, ini nggak muncul stack kosong pakai minus saja. Ya, nah kemudian yang tadi kita bahas saat menghapus ya, terutama ya saat menghapus ketika kondisi sudah kosong kemudian mau dihapus, dia akan error. Jadi kalau kita tambahkan di sini sebuah kita panggil fungsi key remove ya, key remove ini apa, key ya, key remove ya, key. Nah, ini ada sebagai parameter key-nya Q. Nah, kalau kita running dia error ya, outputnya nggak keluar gitu ya. Oke, ini karena permasalahan tadi ya, permasalahan di fungsi queue remove ya, ini tidak mengantisipasi kalau antriannya sudah kosong. Kalau antriannya sudah kosong, ada statement ini nih, queue.front sama dengan queue.front.next. Nah, itu yang bermasalah. Ya, padahal queue-nya bukan queue-nya yang null, ya, front-nya yang sedang null, ya, queue.front-nya sedang null. Nanti pindah lagi ke next, gitu kan? Jadi dia bermasalah. Sehingga perlu kita antisipasi. Ya, antisipasinya dengan kita ubah ya, kita tambahkan persyaratan. Ini saya sudah buat yang benarnya, ya. Jadi tinggal kita tambahkan ininya saja, mana ini remove ya. Kita tambahkan if key.front sama dengan null, maka ya kita tampilkan outputnya, tidak bisa menghapus karena antrian sedang kosong. Ya, kemudian return null, tentu ini kita karena supaya bisa selesai fungsinya, maka kita gunakan tipe fungsinya in saja. Ya, jadi 0 ketika dia tidak bisa menghapus, ya. Kemudian 1 jika berhasil menghapus. Bawahnya sama dengan sebelumnya ya. Oke. Kemudian satu lagi berkaitan dengan display supaya tidak muncul tanda minusnya. Ya, supaya tidak muncul tanda minusnya sama seperti tadi ya, kita tambahkan. Ya, ini sebelumnya saya ubah. Jadi ketika antrian kosong nggak pakai minus ya. Ya, ini pakai ini. Ya. Printf antrian kosong gitu ya. Ya, if head sama dengan 0. Jika head tidak sama dengan 0, maka ditampilkan nilai datanya, kemudian head-nya berpindah ke next-nya. Ya, head-nya berpindah ke next-nya. Tapi ini saya tambahkan syaratan. If head.next tidak sama dengan 0, baru ya dia memanggil fungsi display lagi. Baru rekursi. Ya, kalau head.next-nya sudah 0, dia tidak dijalankan. Tapi kalau belum 0, baru dia rekursi. Hanya nama itu saja ya. Kemudian saat kita running programnya, tanda minusnya nggak ada ya saat ditampilkan nih, tidak ada tanda minusnya. Hanya menampilkan antriannya saja. Kemudian tadi di awal setelah inisialisasi kita ini ya kita coba menghapus ya, ini tidak bisa menghapus karena antrian sedang kosong. Jadi programnya tidak dipaksa berhenti seperti tadi ya, istilahnya menangkap error gitu ya, menangkap error. Ini di program utamanya, fungsi mainnya. Ya, ini di rumusnya ada. Ketika antrian masih kosong ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa ini ya, bisa ini sama dengan yang di ini ya. Cuma sedikit dimodifikasi tadi terakhir. Hanya beberapa poin saja nih modifikasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti pekan depan kita tinggal masuk antrian berprioritas itu saja ya. Sedikit itu, nggak banyak. Oke.
Ada pertanyaan apa sih? Paham semua? Mudah-mudahan paham ya. Karena kita sudah belajar yang lebih rumit dari ini. Ya, doubling ini sudah lebih rumit dari ini. Ya. Tidak? Oke, baik. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini presensi hari ini ya saya jelaskan ya tentang mengantisipasi queue. Jangan itu deh. Jelaskan aja tentang antrian dan tumpukan deh. Ya, antrian dan tumpukan. Oke, jelaskan aja antrian dan tumpukan. Masih ada sekitar 25 menit. Kalian kerjakan paling lama 20 menit. Ya, kalau udah 20 menit kalian kerjakan, udah langsung kirimkan saja ya. Jangan sampai terlambat lagi. Ya, selalu ada nih, 1-2 orang ada aja yang terlambat ngirim presentasi ya. Oke, baik. Ya, sedikit cukup ya. Untuk hari ini, insya Allah, bulan depan kita tinggal sedikit lagi materinya. Ya. Kemudian habis itu UTS. Ya, kebayang ya UTS soalnya seperti apa ya. Artinya hal yang paling prinsip itu kalian paham tentang ya list ya. Ya, paham tentang ini. Saya belum diskusi, sorry. UTS-nya gimana ini belum diskusi ya. Maksudnya mau pilihan ganda kah? Ya, atau jawaban singkat kah? Biar ngoreksinya gampang. Tapi buat soalnya susah. Atau mau soal esai, buatnya gampang, ngoreksinya susah. Ya, tapi bagi kalian gampang semua ya. Mau pilihan ganda gampang, karena tinggal milih aja ya. Mau esai juga nggak sulit ya, karena tinggal jawab aja. Ya. Atau mau jawaban singkat, banyak, soalnya banyak. Jadi pilihan ganda, tapi tidak sebanyak pilihan ganda. Ya, misalnya seperti itu. Ya, intinya belajar aja lah ya. Ya, baik. Hari ini kita cukupkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ketemu lagi lusa ya hari Rabu ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya Julius ya.